Hai Sahabat OC, kembali lagi kita akan podcast bareng TCL tetap di One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Nah Sahabat OC, kita udah ada di episode kedua kali ini. Kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai panel-panel ataupun tipe-tipe TV yang ada di TCL pastinya ya. Ini kalau kita lihat banyak banget ternyata variannya. Nah kita akan bahas satu persatu dan perbedaannya apa saja. Dan secara teknis tuh seperti apa ya, nggak teknis-teknis banget sih. Tapi kita akan bahas kira-kira apa aja perbedaannya supaya sahabat OC nih nggak salah pilih TV lagi ya. Yesika masih ditemani oleh Pak Kevin. Halo Pak. Halo. Oke, ready ya Pak untuk part kedua? Yep. Ini kayaknya pembahasannya akan makin seru ya. Mungkin kita boleh minum dulu nih Pak. Oh, oke, silakan. Biar lebih santai kita minum dulu ya. Nah, ini udah lebih enak ya, udah lebih chill. Yes. Kita mau bahas mengenai produk TV dari TCL. Kan Pak Kevin sendiri di marketing retail TCL ya. Betul. Nah pasti kurang lebih udah tahu nih perbedaan-perbedaan TV-nya. Yang pertama yang mungkin saya mau tanyakan adalah TV dari TCL yang QLED atau QLED ya biasanya disebutnya. Ini sebenarnya apa sih dan perbedaannya mungkin dengan OLED itu apa? Karena banyak banget nih yang menyandingkan nih. Karena penulisannya tuh mirip-mirip kan ya. Benar. QLED dan OLED itu apa perbedaannya? Oke, ini juga pertanyaan menarik juga ya. Sebenarnya ini nggak cuma Mbak Jessica sih, semuanya banyak yang nanya ini di sosmed, mungkin di media-media. Sebenarnya patut diketahui dulu kalau QLED itu sebenarnya kategori TV yang dia tuh sebenarnya ada tambahan teknologi namanya quantum dot. Nah, sedangkan OLED itu sebenarnya bukan satu keluarga dengan LED TV. Jadi dia tuh di belakang lampunya itu dia udah nggak ada backlightnya lagi. Jadi TV OLED itu dia langsung nyala di panelnya aja. Makanya kalau kita lihat TV-TV OLED ya, mau apapun itu brandnya pasti dia identik dengan TV yang sangat tipis banget. Lanjut ke QLED karena di TCL itu nggak ada OLED ya untuk di Indonesia saat ini. QLED itu tadi berarti TV yang ada teknologi quantum dot, di mana quantum dot ini fungsinya sebenarnya utamanya ada dua. Yang pertama itu dia buat ningkatin brightness, makanya dari segi gamut warna itu pasti dia akan lebih luas lagi. Terus juga yang paling penting juga dia akan memperpanjang usia ketahanan warna dari si TV-nya tersebut. Oke, wow. Jadi itu fungsinya quantum dot tadi Betul, ya, betul. yang membedakan dengan OLED. Jadi mungkin saya rangkum sedikit ya. Jadi kalau QLED itu dia tetap ada panel di belakang yang untuk menyalakan backlightnya. Betul. Tapi kalau OLED tuh dia nggak ada backlightnya lagi, menyala sendiri. Betul. Kalau OLED itu dia nggak ada backlight LED-nya lagi. Jadi dia emang kenapa dia tipis ya? Karena dia bisa ruangannya itu lebih sempit lagi. Oke, nggak usah ada backlightnya. Betul. Nah tapi kalau kita berbicara mengenai TV, itu kan pasti kita pengennya ya TV-nya tuh yang warnanya tuh keluar, Betul. colorful gitu ya. Terus habis itu pekat gitu. Jadi sebenarnya bagusan mana nih, QLED atau OLED untuk si segi warna ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ini nggak bisa di-compare secara apple to apple ya, karena memang ini berbeda. Cuma kalau memaksakan, saya akan kasih tahu sarannya nih. Jadi kalau kita mau compare TV OLED dengan TV QLED, pastikan TV QLED-nya itu memiliki namanya local dimming. Nah, jadi TV-TV yang memiliki local dimming itu biasa ada dua jenis backlight LED-nya. Yang pertama itu ada full array dan juga namanya mini LED. Nah, kalau di TCL itu ada di C655 itu kan QLED biasa tuh, kayak yang tadi. Nah, kalau yang C755 itu dia mini LED. Dia ada local dimmingnya berarti. Di mana local dimmingnya itu adalah sebenarnya dia sistem kerja backlightnya, di mana dia itu bisa menyesuaikan tingkat kecerahan di setiap titik zona. Jadi cara sistem kerjanya mirip-mirip OLED, cuma dia itu per zona lampunya. Makanya kalau kita lihat OLED itu kan identik dengan TV yang seperti apa sih? Kalau kita lihat dari jauh nih, TV OLED itu kan punya hitam black level yang sangat luar biasa, sampai 100% gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa mendapatkan kualitas gambar yang hitam yang sangat pekat juga, otomatis kita harus compare ke QLED yang memang ada local dimming. Oke, iya. Jadi kurang lebih nanti dia bisa menyamai Betul. dengan si OLED itu ya, dengan adanya fitur si local dimming ini. Nah, TCL tuh udah punya belum? TCL tadi seperti yang saya sampaikan, dia ada di series C755. Ya, jadi dia udah menggunakan mini LED yang berarti tandanya dia ada local dimming.
Oh, oke. Jadi sudah ada juga ya di C75. C755. Jangan C755. kalau yang C655 itu bisa dibilang QLED biasa ya, berarti nggak ada local dimming. Dia quantum dot aja, cuma nggak ada local dimming. Cuma kalau di C755 dia ada quantum dot, terus ada backlightnya itu dia manual LED. Oke, wow keren banget. Nah, tapi sebenarnya saya mau nanya juga nih, mengenai si QLED ini sebenarnya di TV-TV lain ada juga nggak sih QLED ini? Teknologi quantum dot memang bukan TCL lah yang satu-satunya menggunakan saat ini ya, atau mungkin TCL yang pertama itu sebenarnya juga bukan. Jadi beberapa brand kayak brand A, B, C juga ada quantum dot. Cuma kalau kita berbicara sesuatu yang spesial dari QLED-nya TCL itu adalah di tahun 2024 ini QLED TCL itu semuanya adalah varian QLED terbaru, yaitu QLED Pro atau disebut juga Quantum Dot Pro. Oh, apa tuh bedanya? Ada lagi nih baru nih, Nah, QLED Pro. Oke. betul, tapi saya nggak akan bahas teknis ya karena nanti jadi 1 jam gitu podcastnya. Wah, Jadi iya. sederhananya adalah quantum dot itu kan sebenarnya layer partikel tambahan yang di depan backlight itu kan. Intinya quantum dot pro ini dia menggunakan material dan formula yang lebih baru, yang terkini karena kan balik lagi ya mengusung CSOT tadi kita punya pabrik yang luar biasa, nggak cuma buat produksi, tapi kita juga melakukan research and development. Akhirnya jadilah si Quantum Dot Pro ini, dimana perbedaan yang sangat signifikan adalah di tingkat tidak pudar warnanya itu waktunya lebih panjang. Tidak pudar warnanya Ya, lebih panjang. betul. Jadi Berapa kalau lama tuh? QLED biasa itu sebenarnya kita tahun 2023 itu belum menggunakan Quantum Dot Pro ya. Jadi kalau Quantum Dot pada umumnya normalnya itu bisa ketahanan warnanya itu bisa 9.000 sampai 10.000 jam. Nah, kalau di Quantum Dot Pro ini dia bisa mencapai 100.000 jam. 100.000, 10 kali lipat. Benar. Wow. 10 kali lipat. Jadi kalau 10.000 jam itu ya kayak anggapan kita nyalain TV terus lupa matiin 7 tahun. Nah, itu kurang lebih 10.000 jam. Oke, wah panjang juga ya. Betul. Kan nggak mungkin ya kita ngamatin TV 7 tahun gitu Nah, ya. itu pun kalau tokennya nggak habis ya. Ya betul, dan nggak mati lampu ya Pak ya. Betul. Oke, nah itu tadi kalau misalnya QLED yang biasa itu sampai 10.000 jam. Betul. Tapi QLED Pro ini 10 kali lipat berarti ya. Betul, 100.000 jam. 100.000 jam, artinya 70 tahun tuh nggak Benar. matiin TV ya. Wow, keren banget. Oke. Nah ini yang membedakan tadi ya QLED-nya si TCL dengan brand-brand lain. Betul. Nah tapi tentunya kita perlu bukti dong gitu Benar. kan. Ini sampai 100.000 jam, ada nggak sih bukti-buktinya? Oke, saat ini ya memang banyak yang sekarang ada QLED Pro juga, tapi ada juga yang bilang ketahanan warna tidak pudar sampai 100.000 jam. Nah, tapi kan kita lagi-lagi sebagai calon konsumen ya, calon yang akan menggunakan produk tersebut kita butuh sebuah evidence. Iya, betul. Nah, untuk di QLED Pro ini kita punya evidence yaitu di mana TV kita yang ada menggunakan semua Quantum Dot Pro itu ada garansi tambahan 15 tahun untuk burning screen-nya. Oh, wow, 15 tahun. Betul, 15 tahun untuk burning screen-nya, di mana kita memastikan warnanya itu nggak akan pudar dan juga dia nggak akan terbakar untuk di panelnya. Oh, wow, keren banget ya. Jadi ini yang harus perlu di take notes juga ya untuk Betul. sahabat OSE gitu. Banyak juga ternyata saya pernah dengar tuh ada brand lain gitu juga ya yang mengatakan bahwa tahannya 100.000 jam Ya. gitu. Cuma saya juga masih ini buktinya di mana nih 100.000 jam nih, karena kalau kita hitung kan tadi 70 tahun ya. Saya juga udah keburu bye gitu kan mungkin. Nah, itu jadi ternyata kalau dari TCL sendiri menyediakan garansi ya. Betul. Burning screen selama 15 tahun. Tapi sebenarnya yang mau saya tanyakan juga nih, kayak misalnya tahan 9.000 sampai 10.000 jam nih kalau yang biasa. Itu maksudnya 10.000 jam itu TV-nya mati nggak bisa digunakan lagi atau gimana tuh? Oh bukan, nah ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya produk digital yang ada panelnya, entah itu bukan cuma TV, entah mungkin juga smartwatch yang banyak kita pakai, terus juga handphone kita. Sebenarnya mau kita setiap hari pulang ke rumah habis pakai di lap ya, terus bersih-bersih itu sebenarnya ada masanya juga. Jadi warna itu ada masanya, nggak mungkin kita pakai 3 tahun atau mungkin 5 tahun terus barangnya bisa sama seperti pada saat kita buka dari kotaknya. Itu pasti dia akan pudar. Jadi pertanyaannya adalah apakah warnanya ini bisa konsisten hingga sampai 100.000 jam? Itu karena tadi itu untuk di TCL tahun 2024 itu dia menggunakan Quantum Dot Pro. Jadi materialnya, formulanya itu berbeda.
Seperti Oke, itu. oke. Jadi ternyata bukannya setelah 10.000 jam mati nggak bisa digunakan ya? Bukan, jadi tidak pudar. Tidak Bukan pudar. berarti 10.000 jam tank terus mati. Nggak bisa dinonton lagi, bukan. Jadi dia Oke. pudar maksudnya. Oh, oke. Ya biasa ya kalau kita kaum wanita ya kan taunya gitu soalnya saya. Iya, Oh 10.000 jam doang nih pemakaiannya, berarti benar. kurang lebih 5 sampai 7 tahun udah kita harus ganti TV. Enggak Oh gitu enggak, ya. enggak. Tapi memang warnanya aja pudar. Benar. Mungkin kalau misalnya dari sahabat OC udah nggak nyaman nih, warnanya udah nggak kayak sebaru itu, mau ganti ya boleh gitu Ya, apalagi kan. kalau mau beli TV-nya jangka waktu yang lama nih. Misalkan 10 tahun baru ganti TV. Ya, saran saya sih ya bisa beli TV dengan adanya teknologi quantum dot. Seperti itu. Oke, ya salah satunya ada di TCL itu. Yes. Tadi kita udah bahas C755, C655, terus ada satu lagi katanya C55, betul nggak sih? C55. Oh, X955 mungkin. Oh, X955 ya. Nah itu nanti ada satu tipe lagi yang kita keep dulu nih buat di akhir ya, karena ini katanya mega bintangnya dari TCL Betul, sekarang. betul, betul. Oke, tapi sebelum itu tadi kembali lagi ya ke mini LED, Mini LED, mini LED ya. Nah ini kalau di TCL itu ada di produk C7 C755 saat ini. C755. Benar. Nah mini LED ini apakah ada di brand lain juga atau memang hanya ada di TCL? Oke, mini LED ini balik lagi sama seperti quantum dot, jadi bukan cuma TCL yang menggunakan. Jadi harus ketahui dulu kalau mini LED ini adalah sebuah jenis backlight-nya. Jadi dia lampu penerangan yang ada di belakangnya. Oke. Nah, untuk saat ini beberapa brand memang masih ada saat ini yang sama juga menggunakan, dan di mana mini LED ini balik lagi dia tuh spesialnya punya namanya local dimming. Jadi local dimming itu yang tadi saya katakan, dia bisa nyesuaiin tingkat kecerahan di setiap titik zona, makanya hitamnya itu pasti lebih pekat. Jadi kalau kita compare nih, sederhananya aja nih, kita compare TV yang gak ada local dimming sama yang ada local dimming, pasti yang punya hitam yang pekat itu pasti TV yang punya local dimming. Jadi tingkat kontrasnya itu lebih baik, dan juga kenapa bisa lebih baik? Karena memang black levelnya itu rendah. Hitamnya itu hampir mendekati 100%. Dan fakta menariknya nih, TV QLED dan TV QLED biasa dengan TV QLED dengan mini LED itu harganya bedanya bisa 3 juta sampai 4 juta. Wow. Cuma karena oke. beda backlight-nya aja. Dan ini masih sedikit yang tahu tentang hal ini. Cuma tahu, kok harganya bisa beda dikit, padahal sama-sama 4K, sama-sama Google TV, ada support Dolby Vision juga, support Dolby Atmos juga, kok harganya bisa beda 3 juta 4 juta. Nah itu salah satunya penyebabnya adalah backlight yang digunakan, mini LED. Oke, nah itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya tadi sahabat OC ya mau mencari yang TV-TV yang mendekati dengan OLED gitu ya, tapi harganya pasti beda jauh ya. Benar. Yang lebih terjangkau tapi kualitasnya mirip-mirip nih, ini bisa langsung jatuhkan pilihan ke mini LED ya, apalagi yang sudah dilengkapi juga dengan local dimming tadi ya. Benar. Oh, satu tambahan mungkin ya. Jadi kalau di compare QLED yang ada local dimming ya, bukan QLED biasa, QLED yang ada local dimming dengan TV OLED, itu pun juga kita punya kelebihannya. Dimana dari segi brightness, TV OLED itu nggak mungkin bisa melampaui TV QD mini LED. Tadi saya belum sebut QD mini LED ya. Jadi belum. basically TV mini LED itu pasti ada quantum dot-nya. Jadi ingat sekali lagi, backlight itu sebenarnya hanya mini LED itu adalah sebuah backlight-nya aja yang beda. Seperti itu. Oke, nah jadi kesimpulannya nih kalau mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah ya, ini saya juga masih baru belajar nih. Jadi QLED itu ada dua jenis, yang ada local dimming dan tanpa local dimming. Betul. Nah kalau di TCL berarti anggapan tadi seperti yang saya katakan C655 berarti yang biasa, Oke. tidak ada local dimming. Jadi kalau suka gambar yang identik dengan hitam yang pekat, kontras yang bagus, brightness tinggi, terus juga suka style-style dari TV OLED, mungkin saya sarankan bisa ke QD mini LED, yang mini LED. Oke. Karena sistem kerjanya kurang lebih sama. Oke, itu ya. Jadi ada dua pilihan, QLED maupun QD mini LED. Betul. Oke, keren banget. Nah sekarang udah makin pintar nih ya kayaknya sahabat OC mengenai pertelevisian ya, per-TV-an ini. Nah tapi aku juga mau nanya nih, biasanya untuk ketahanan QD mini LED itu sama nggak dengan QLED? Oke, jadi sebenarnya sama aja, karena balik lagi TV QD mini LED, QD-nya itu maksudnya quantum dot. Oke. Jadi sama-sama ada teknologi quantum dot.
Oke. Dan tadi berbicara mengenai Quantum Dot Pro ya. Jadi dua-duanya ini udah sama-sama Quantum Dot Pro. Jadi sama-sama juga ada garansi burning screen 15 tahun. Oke. Ternyata dua-duanya ada garansi. Dua-duanya. Intinya produk TCL yang ada Quantum Dot Pro itu ada tambahan burning screen 15 tahun garansi. Wow. Nah, ini seru banget nih ya buat sahabat OC yang pastinya suka nonton dengan tadi ya resolusi yang 4K. Nah, ini harus banget nih belinya tuh yang QLED atau QD Mini LED betul. gitu ya. Oke. Nah, terus satu lagi tadi kan kita mau spill mega bintang dari si TCL ini ya. X9 55. Nah, ini apa nih? Katanya digadang-gadang akan menjadi supernova dari si TCL. Betul banget. Jadi X955 ini adalah produk terakhir yang baru aja launching di tanggal 20 Agustus tahun ini. Oke. Jadi kenapa sih kita munculin X955? Ini kalau kita flashback ke tadi pembicaraan awal nih, masih banyak yang anggap TCL brandnya brand murah. Akhirnya kita buktikan dari tanggal 20 Agustus kemarin, di mana kita munculin X955. Ini TV kurang lebih harganya bisa DP rumah. Wow. 388 sekian juta lah. Wow. Oke, itu kita patahkan ya guys mitos itu ya. Kalau enggak nanti semuanya jadi ini nih, kita DP rumah nih. Oke. Itu kelebihannya apa sampai harganya segitu? Jadi menariknya X955 ini adalah kita punya tagline yang pertama adalah TV LED terbesar saat ini di Indonesia. Terbesar? 115 inch. Wow. 115 inch. Oke, saya lihat yang 95 inch aja udah gede banget. Ini 115. Tapi kalau besar doang nggak mengumpuni juga ngapain gitu kan. Jadi X955 ini juga kebetulan adalah TV QD Mini LED paling yang memiliki brightness paling tinggi. Bukan di Indonesia, tapi di dunia. Jadi bisa dicek di Google mungkin ya, the most bright QD Mini LED in the world. Itu pasti keluarnya X955. Wow, keren banget. Oke. Kita nanti akan tampilkan ini ya. Tang. Ya, ini dia. Kita juga riset ya, menampilkan juga nih buktinya gitu ya. Jadi the most brightness the most bright QD Mini LED in the world. QD Mini LED in the world. Wow, keren banget ya. Pantas harganya segitu ya. Yes. Oke, jadi ini brightness-nya tuh sampai segimana nih? Brightness-nya itu kalau TV QD Mini LED. Jadi X955 basically dia sama kayak C755, dia QD Mini LED. Cuma kalau dilihat dari packaging dari X955 itu dia tulisan premium. Jadi maksudnya tuh apa? Dia kalau Mini LED lampunya udah kecil, ini dia lebih kecil lagi. Makanya zona lokal dimmingnya itu bisa capai 20.000 lokal dimming. Kalau C755 itu buat perbandingan aja ya. Kalau C755 itu sekitar 5.000-an sekian lokal dimming. Okay. Jadi bedanya hampir 3 kali lipat. Makanya dari segi brightness kalau di X955 itu bisa sampai 5.000 nits. 5.000 nits. Betul. Kalau di C7 itu cuma 1.600. Oke. Ya, jadi perbandingannya ya lumayan sangat jauh ya. Ya. Dan ternyata yang 5.000 nits ini cuman baru TCL ya. TCL. Brand-brand lain belum ada gitu ya. Ya mungkin kalau kita ngomong yang lebih besar, mungkin kedepannya ada di Indonesia ya. Ya untuk saat ini ya. Ya untuk saat ini. Tapi kalau kita ngomong yang the most bright in the world, yang QD Mini LED itu kayaknya masih dipegang sama X955. Tapi berarti pionirnya sendiri dari si QD Mini LED ini ya TCL gitu ya. Yes, betul. Wow, keren banget. Ih, aku jadi makin ini deh, pengen langsung beli TCL, gimana dong? Ini seru banget ya, kayaknya aku mikir C75 asik kali ya taruh di rumah gitu ya. Oh, X955 aja. Waduh, kayaknya gedean TV-nya daripada rumah saya itu ya. Tapi ini boleh banget loh buat sahabat OC yang mungkin punya home theater di rumah. Betul. Gitu ya. Bayangin tuh kalau misalnya taruh 155 inch TV-nya dalam rumah, itu pasti keren banget. Ya. Oh mungkin jarak menonton ya, takutnya ada yang mau beli nih sobat OSE nih, mau beli X955 115 inch, total rumahnya cuma misalkan 1 meter, jangan, nggak cukup. Itu. Jadi kalau di kita sarankan itu jarak menonton untuk 115 inch itu sekitar 3,2 meter sampai 3,4 meter. Jadi kalau ada jarak segitu
Sobat OC udah boleh beli X955. Wah boleh. Jadi ada mini bioskop di rumah ya Benar. kan. Oke, seru. Tapi Pak mau nanya juga nih, kalau misalnya mengenai jarak pandang ya, gimana sih cara ngukurnya gitu biar tahu? Sebenarnya jarak pandang itu kita bisa ukur dari luas TV-nya, kita bagi dua, terus kita ngambil sudut 20 derajat. Itu sebenarnya ada rumus-rumusnya sih, ada namanya kontangan 20. Nah ini udah pakai rumus-rumus itu ya. Nanti mungkin bisa dikasih aja, saya langsung nanti kasih screenshotnya buat cara mengukur jarak menonton yang ideal. Boleh. Nanti kita tampilkan di bawah sini ya. Ting. Karena rumusnya panjang, ada kontangan 20-nya. Oke ya, kadang kan kita juga pengen tahu gitu. Soalnya kadang saya juga pernah tuh beli TV, pas nonton jadi pusing. Oh, mungkin saya saran sedikit aja ya. Kita nggak usah ngomong rumus-rumusan lah ya. Mungkin sebenarnya ada jarak menonton yang ideal dan jarak menonton yang nyaman. Oke. Jadi sebelum nyaman, minimal kita ideal dulu. Idealnya adalah di saat kita lihat TV itu kita udah nggak lihat lagi titik-titik pixel. Itu sebenarnya udah ideal. Oke. Dan gambarnya udah tajam, itu sebenarnya ideal. Karena ada tuh, kalau kita misalkan, yang paling sering itu adalah kalau kita nonton tayangan FHD misalkan di TV 4K, mungkin kalau jarak 3 meter kita lihat gambarnya tajam-tajam aja. Cuma di saat kita mendekat itu pasti gambarnya agak halus. Iya. Dan ada titik-titiknya. Nah itu berarti tidak ideal. Oh. Jadi yang disebut ideal adalah di saat kita nonton TV-nya gambarnya tajam, nggak ada pixelnya, itu sebenarnya udah jarak penonton yang ideal. Seperti itu. Kalau menonton nyaman? Kalau menyaman ya nanti saya kasih itunya aja. Rumus Karena tadi ada gitu rumus ya. kontangannya. Oke. Nah jadi itu juga ya sahabat OC ya, perlu dipikirkan dan mungkin juga perlu dikonsultasikan kepada promotor yang ada di lokasi store. Betul. Terutama di One Stop Elektronik ini sahabat OC udah bisa konsultasikan aja nih kebutuhannya. Misalnya jarak ruangan saya berapa kali berapa. Nah itu nanti tenang aja, tim dari One Stop Elektronik bisa bantu sahabat OC untuk hitungin ya. Oke, nah balik lagi nih, mungkin ini jadi pertanyaan netizen juga ya. Kalau misalnya tadi kan garansi ada burning screen 15 tahun. Betul. Tapi kalau garansi secara umumnya gitu ya dari garansi spare part. reguler. Ya, Nah, untuk itu berapa garansi lama? reguler di TV itu kita ada 3+1. Jadi 3 tahun panel, 1 tahunnya spare part. Oke. Dan menariknya itu bisa diklaim berkali-kali. Oh iya? Ya, jadi misalkan jalan 2 tahun nih, TV-nya amit-amit ada masalah nih. Terus jalan abis dibenerin, jarak 1 bulan begitu lagi. Nah kita bisa berulang-ulang. Seperti itu. Wow, keren banget. Ya kenapa? Karena kan biasanya permasalahan di TV itu ada di bagian panelnya, betul gak? Dan masih ingat dong tadi, kita ini kan punya pabrik panel CSOT. Jadi mau kita klaim berkali-kali ya kita nggak akan rugi. Kena charge ya. Oh Iya, wow, keren seperti banget. Wow, keren banget ya. Tapi ini. balik lagi ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi bukan human error ataupun pokoknya intinya permasalahan di panelnya. Oke, ya jadi memang bukan human error ya. Kalau misalnya sahabat OC lagi berantem misalnya ya. Jatuh, pecah ya mohon maaf gak bisa. Iya, oke. Nah, tadi udah lumayan banyak kita bahas. Mungkin terakhir nih aku mau nanya, after sale service-nya seperti apa? Karena banyak banget juga yang komplain gitu kayak pelayanannya pas jualan doang nih bagus gitu, setelahnya tuh lama, terus habis itu kayak mesti nunggu sampai 2 minggu sampai 1 bulan kayak gitu-gitu. Oke, jadi untuk masalah after sales ini sebenarnya di seluruh brand itu bisa dibilang sama aja ya. Bisa dibilang kalau untuk di TCL saat ini kita itu untuk posisi after sales kita itu udah terbagi di beberapa lokasi, terutama di kota-kota besar. Kayak misalkan di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, atau yang mungkin yang saat ini sedikit itu di Kalimantan. Jadi untuk di pulau-pulau besar itu udah nggak perlu khawatir, dan kalau memang daerahnya terpelosok itu pun nggak perlu ragu ya, karena di sana pun kita ada namanya after sales yang rekanan. Jadi bisa dibawa ke sana, atau mungkin dia kalau dekat dia bisa datang untuk bantu repairing seperti itu. Oke, jadi sebenarnya lokasinya titiknya udah cukup banyak ya. Dan tadi menarik juga tuh ya, sudah rekanan juga ya. Benar, udah rekanan, jadi nggak perlu takut lah meskipun dia di daerah terpelosok banget pun itu nanti tetap tim after sales yang di area tersebut itu akan buat bantu komunikasi ke sana. Oke, jadi pastinya sudah aman ya. Nah itu sahabat OC, kalau misalnya mungkin yang masih ragu ya mengenai TCL, kenapa sih tadi dibilangnya katanya murah gitu kan, terus kualitasnya gimana? Udah nggak boleh lagi ngomong murah ya, tapi terjangkau. Betul. Karena tadi kita sudah kulik juga alasan-alasannya, tapi kualitasnya juga tetap bagus tadi ya. Dan juga tadi apalagi yang X955 itu sudah juga mendapatkan the most bright
TV in the world QD gitu Mini kan, LED in the QD world, Mini betul. LED in the world gitu. Jadi saya udah semakin yakin dengan TCL sih ya. Dan juga tadi untuk after sale service-nya juga aman. Mungkin banyak yang mikir ini brand baru takut susah service-nya, tapi ternyata sudah banyak juga titiknya ya. Betul. Oke, nah mungkin terakhir nih Pak Kevin ada nggak yang mau disampaikan buat sahabat OC gitu terkait TV TCL atau mungkin tips and trick saran-saran terakhir dari Pak Kevin untuk sahabat OC yang masih ragu mungkin untuk membeli TCL. Oke, mungkin dari tadi kita kan berbicara mengenai TV ya. Sebenarnya mungkin di sini saya mau mention aja kalau sebenarnya TCL itu di Indonesia saat ini nggak cuma jualan produk TV. Kita juga saat ini untuk di produk HA itu sangat lengkap banget. Yang awalnya misalkan di kulkas itu tahun kemarin kita cuma punya 2 tipe. Saat ini kita punya kurang lebih ada 6, ada 7 tipe. Sampai yang side by side, terus ada cross door juga. Bahkan di AC pun kita juga ada peningkatan tahun ini. Dimana yang tahun kemarin kita itu jual cuma yang standar. Di tahun ini kita jual juga yang mulai yang inverter. Oh, oke. Bahkan sampai ke mesin cuci. Mesin cuci itu yang awalnya kita cuma kayak tradisional, ada 2 tabung. Terus juga top load, kita sekarang udah ada front load. Wah. Dan front loadnya itu pun yang inverter dan dia bisa washing dryer. Oh. Jadi bisa mencuci dan juga mengeringkan dalam satu waktu yang sama. Wow, keren. Wah, kayaknya next time kita boleh tuh kulik itu ya Pak ya. Boleh. Hadirkan di sini ya produknya ya, terus saya bawa pulang. Oke, itu ya. Jadi ternyata TCL tadi nggak cuma TV tapi banyak lagi produknya dan mungkin ya kalau sahabat OC tertarik boleh dong komen kira-kira kita akan bahas produk TV ataupun produk TCL lain apa lagi yang mungkin kalian penasaran. Boleh di komen ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Kevin. Yap. Mungkin saya mau kasih pesan-pesan dikit nih buat sahabat OC yang mau belanja mungkin di One Stop Elektronik. Jangan lupa untuk ikutan OC Sayang Customer karena kita akan membagikan barang-barang elektronik gratis setiap bulannya untuk sahabat OC yang pastinya sudah berbelanja dan mendokumentasikan proses belanjanya dan upload ke sosial media. Pokoknya makin banyak kalian upload ya makin banyak juga kupon undian yang bisa kalian dapatkan. Syarat dan ketentuan langsung aja cek ke Instagram kita @onestopelektronik. Oke, kalau gitu Pak Kevin terima kasih banyak Terima kasih banyak. sudah hadir di OC Podcast, semoga nggak kapok. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan produk-produk TCL terbarunya. Oke, jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel ini supaya makin banyak nih yang teredukasi mengenai produk TCL. Sampai jumpa di OC Podcast berikutnya. Saya Sika dan Saya Kevin. mau pamit undur diri. Bye-bye. Bye. One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik.